Shalom, salam damai kepada kita semua. Saya berharap saudara semua ada di dalam keadaan yang baik dan di dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Beberapa pertanyaan yang mungkin timbul adalah, mengapa kita sebagai manusia harus menyembah Allah? Mengapa dikatakan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Walau waktu kita terbatas, saya akan menguraikan dengan singkat agar kita sama-sama menjadi lebih paham tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku di dalam Tuhan, marilah lebih dahulu kita melihat beberapa referensi Alkitab yang menunjukkan peran Allah yang sangat berkuasa di dalam penciptaan. Yang pertama, Allah adalah penguasa dan pencipta. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, the Spirit of God moving over the surface. Dengan demikian kita dapat mengerti bahwa roh Allah menguasai seluruh alam raya ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Selanjutnya, jika kita membaca Alkitab Kejadian pasal 1 dan 2 secara keseluruhan, menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah yang berkuasa dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dan menghembuskan nafas atau roh kehidupan. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudaraku, jadi mengapa manusia menyembah Allah? Karena Allah adalah sumber segala sesuatu. Allah yang berkuasa dan mencipta alam raya ini. Serta Allah yang membentuk dan memberikan hembusan nafas kehidupan atau roh kehidupan kepada manusia. Sehingga secara penuh manusia menjadi hidup dan dapat berfungsi. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan di dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semua itu ada dan diciptakan. Saudaraku, mari kita lanjutkan. Apakah yang dimaksud menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Seperti sudah kita ketahui bahwa Allah membentuk manusia dengan cara yang sangat spesial. Allah membentuk dari tanah liat dan menghembuskan nafas atau roh sehingga manusia dapat hidup. Dari sini kita dapat mengerti bahwa ketika kita menyembah, kita harus memfungsikan roh kita yang berasal dari Tuhan. Menghubungkan roh kita dengan roh Allah. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah adalah roh. Harus terjadi koneksi antara roh Allah dan roh manusia. Dan itulah yang disebut penyembahan rohani. Selanjutnya, apakah pengertian menyembah di dalam kebenaran? Menyembah dalam kebenaran yaitu menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, original, tidak pura-pura. Menyembah dan meninggikan Allah dengan motivasi yang baik dan hati yang murni.
disertai dengan cara-cara dan ekspresi yang penuh hormat dan dengan kerendahan hati. Saudaraku, dengan demikian menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dapat dijelaskan secara singkat adalah sikap hati yang penuh pengabdian, sungguh-sungguh dengan motivasi yang murni serta terjalin hubungan antara roh Allah dan roh manusia yang memiliki komitmen untuk taat dan hormat kepada kehendak Allah. Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 25 tertulis demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku di dalam Tuhan, marilah kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Puji Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.